Halo Sobat Biru Langit, kembali lagi di Humanis Podcast bersama saya, Sakia Safitri Sijaya sebagai host di episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mahasiswa berkompetisi. Menjadi mahasiswa merupakan kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Untuk itu, seharusnya kita lebih memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengasah kompetensi kita dengan salah satu caranya yaitu berkompetisi. Jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai mahasiswa berkompetisi dengan salah satu mahasiswa administrasi publik yang juga sering mengikuti kompetisi. Jadi saya panggilkan narasumber kita kali ini Kak Andi Fauzan. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Jadi Kak Andi Fauzan ini merupakan mahasiswa administrasi publik angkatan 20 yang juga kakak-kakak dan teman-teman sering lihat wajahnya di IG Humanis Visip Unhas. Jadi ya betul ya Kak? Ya, klarifikasi sedikit teman-teman, host terlalu berlebihan ya. Kalau misal dibilang suka berkompetisi ya, saya tidak sekompetitif itu ya. Cuman saya suka ikut perlombaan. Ya, jadi perlombaan teman-teman. Jadi Kak Fauzan pertama kali ikut lomba itu kapan kira-kira itu Kak? Untuk lomba sendiri sebenarnya untuk lomba dari SMA sih sebenarnya suka ikut lomba. Cuman dari SMA itu sampai sekarang itu berubah genre lombanya. Kalau misal SMA kemarin saya suka ikut lomba debat, lomba orasi, lomba puisi. Cuman kalau pas naik kuliah, kebetulan karena saya suka fotografi, ya mulai sejak semester 1 kalau nggak salah Desember 2020 sampai sekarang itu fokusnya lebih kepada lomba fotografi, videografi, ya seperti itulah. Jadi bidang lomba yang Kak Fauzan ikut itu yang kayak debat dan fotografi, betul ya Kak? Iya, tapi untuk debat saya sudah tidak ikut gitu. Terakhir SMA kelas 3, cuman untuk lomba-lomba fotografi saya sekarang masih onboarding untuk lomba-lomba sih kalau foto video. Tapi ya itu sekedar mengisi waktu aja lah. Gitu aja sih. Jadi Kak Fauzan ini terbilang cukup lama mengikuti lomba. Oh, enggak juga sih, maksudnya gimana ya kalau misalnya dibilang lama juga ya, saya masih 20 tahun ya umurnya, jadi masih terbilang sedikit sekali, secuil banget. Tapi pas pertama kali ikut lomba itu Kak, kira-kira apa yang motivasi Kak? Jangan dilibat, santai ya. Johnson. Ya. Apa motivasinya Kak Fauzan? Motivasi ya. Ya, saya mau minum dulu. Jadi Kak, lanjut saja santai saja. Untuk motivasi sebenarnya sesederhana apa ya? Bukan aktualisasi diri juga bukan, cuman lebih kepada mengukur pencapaian diri sih sebenarnya, mengukur sampai mana pembelajaran saya itu terkait beberapa bidang yang saya suka ikut lomba. Itu saya mengukur kira-kira saya sudah sampai di tahap mana gitu. Makanya saya ikut lomba supaya karya saya mungkin bisa dipertemukan dengan karyanya juga orang lain dari berbagai daerah, mungkin secara nasional ataupun secara internasional. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau ada hadiahnya bonus. Kalau misal tidak menang ya saya jadikan sebuah ajang evaluasi pembelajaran supaya kedepannya ketika ikut lomba lagi ya saya bisa tahu bilang, oh kemarin saya salahnya di situ. Jadi kalau misal motivasi apa ya, cuman itu sih ngukur tingkat sampai mana proses belajar saya pada sekarang ini. Sama yang kedua juga ya, suatu hal yang bisa dibilang prestasi ya, karena sekarang ini untuk teman-teman ya, mahasiswa jangan cuma andalkan prestasi akademik gitu. Potensi dari diri kita ini sebenarnya sangat luas gitu.
Makanya dengan untuk mengukur itu ya salah satunya dengan ikut kompetisi, perlombaan dan segala macam. Mungkin itu sih motivasi saya untuk ikut gitu. Ya, jadi jangan lupa ya dicatat teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya jenis lombanya itu Kak, kita yang cari atau ada orang tanyakan juga ini loh ada lomba. Oke. Untuk itu sebenarnya apa ya? Saya orangnya kepo. Saya orangnya lebih kepo dengan sesuatu, makanya kalau ditanya saya ikut lomba disarankan atau saya ikut sendiri, saya sebenarnya ikut sendiri sih, karena motivasinya yang paling besar adalah dari internal diri saya sendiri, bukan eksternal gitu. Makanya kembali lagi kepada motivasi saya mau mengukur seberapa jauh dan sudah sejauh mana saya belajar di bidang yang saya ikuti lombanya. Contoh fotografi, saya mau evaluasi kira-kira proses pembelajaran saya di fotografi itu sampai mana gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya infonya didapat dari mana, dikasih orang atau saya sendiri pribadi, ya saya cari sendiri. Karena kalau kita mau lihat keseriusannya seseorang, dia cari sendiri, dia usaha sendiri, kemudian dia mengupayakan supaya dia jalani itu. Supaya kalau dapat sesuatu ya itu keberhasilannya karena dianya. Walaupun dalam tanda kutip ada hubungan sama sang pencipta juga, cuman ya ada usaha lah dari kita dulu. Kalau saya gitu sih. Oh iya. Jadi Kak Fauzan ini sering mengikuti lomba dalam bidang fotografi. Kan kalau saya lihat itu bidang fotografi itu dia punya konsep yang harusnya yang harus banget begitu. Iya. Jadi itu konsepnya Kak Fauzan yang ciptakan atau ada referensi dari orang lain? Untuk lomba fotografi itu sederhananya kita cuman apa ya, bedanya fotografi dengan lomba-lomba lain. Di fotografi itu kalau saya pribadi sendiri punya pandangan, kalau ada lomba foto kemudian saya punya stok foto untuk tema itu, ya saya ikut gitu. Kalau tidak, ya kalau misal saya mau ikut lomba itu ya saya konsep, maksudnya saya cari sesuai dengan tema itu. Cuman biasanya ketika saya ikut lomba itu bukan foto yang baru saja terjadi, maksudnya ketika saya lihat pamflet lombanya kemudian saya hunting atau saya pergi cari fotonya, bukan. Tapi jauh sebelum ada pamflet muncul, ada info muncul, saya sudah hunting duluan gitu. Jadi saya makanya saya bilang tadi orientasi saya sebenarnya bukan perlombaan, tapi orientasi saya berkarya aja gitu. Jadi nanti kalau misal dapat info kompetisi, info lomba apa segala macam dan cocok dengan stok yang kita punya, ya masukin gitu. Persoalan menang atau tidak ya urusan belakang. Jadi ini juga yang perlu dicatat. Jangan mau ikut lomba baru mau berkarya. Di lomba apapun itu, mau lomba karya tulis, mau lomba puisi, mau lomba fotografi, videografi, pokoknya semua lomba. Usahakan sebelum lomba itu juga sudah biasa ngelakuin. Jadi kalau misal ada lomba, ya tinggal kumpul ataupun tinggal bikin gitu. Jangan berbuat sesuatu karena motivasinya juara, motivasinya lomba. Itu menurut saya mengurangi esensi dari kompetisi sebenarnya. Menurut saya sih itu. Ya tadi kalau misalnya Kak Fauzan ini sering foto-foto dan ikut hunting, jadi bagaimana itu pembagian waktunya dengan kuliah dan dengan hunting foto itu Kak? Iya, untuk time management sebenarnya manajemen waktu ya kembali. Saya sangat percaya terkait skala prioritas seseorang. Maksudnya adalah ya kalau kita prioritaskan sesuatu itu sesuai pada tempatnya, saya rasa beberapa hal tidak akan tabrakan gitu. Contoh misal saya mau hunting, saya tidak bakalan taruh porsi waktu untuk hunting atau cari foto ataupun motret foto itu sesuai dengan bertepatan dengan waktu kuliah gitu. Maksudnya semua ada porsinya masing-masing tergantung dengan prioritas kita. Kalau ditanyakan apakah pernah tidak terganggu jam kuliahnya dengan
waktu saya berkarya di dunia fotografi? Kalau saya sih enggak, karena ya semua ada porsi dan waktunya masing-masing dan semua prioritas. Karena semuanya penting dan mendesak. Tapi di satu sisi penting dan mendesaknya ini adalah ya semuanya punya tempat masing-masing sehingga time manajemennya dapat. Gitu. Adapun kalau misal berpapasan waktunya, tapi kecil persentasenya kalau dari saya pribadi, ya tergantung. Kalau misal saya di perkuliahan ternyata dosennya hanya online gitu kan, atau dosennya hanya kasih tugas, kemudian saya bisa mereschedule itu, saya tepat waktu kalau berkaryanya. Cuman kalau misal di satu sisi ini kuliah juga nggak bisa diundur atau kuliah ini sudah ditetapkan waktunya dan pas dengan waktu itu berpapasan dengan hunting foto atau karya foto tadi, ya saya pilih kuliah lah, karena saya bangga dengan status saya sebagai mahasiswa kan. Ya, gitu sih sebenarnya. Kalau dari saya pribadi pembagian waktunya itu sebenarnya tergantung masing-masing orang. Kalau dari saya pribadi ya skala prioritas nomor pertama sih. Saya catat lah, ada diary sendiri, ada jurnal tersendiri untuk ngelakuin apa yang akan saya lakukan besok, mungkin hari ini dan seterusnya. Jadi nggak bakalan. Tapi kalau menurutnya Kak Fauzan ini dengan mengikuti lomba sebagai mahasiswa itu penting atau tidak usah seharusnya? Pertanyaan itu tidak benar untuk dilayangkan ya menurut saya, karena apa ya? Kalau misal yang saya tangkap apakah penting ikut lomba atau tidak, saya rasa penting sih, karena apalagi di satu sisi kan ke depan mungkin di dunia industri, kalaupun tidak di dunia industri juga kan kita punya karir masing-masing di ke depan setelah kita kuliah. Nah, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apa harga jual kita selain ijazah S1 atau ijazah S2 dan seterusnya? Ya otomatis kan orang lihat value kita, karya kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita hasilkan. Dan saya rasa lomba itu, kompetisi itu adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap proses yang kita lalui sebenarnya. Jadi ketika dapat juara atau dapat medal atau dapat prestasi, saya rasa bonus dari hasil proses kita, hasil usaha kita. Tapi pun kalau tidak, ya itu menunjukkan bahwa ya kau harus belajar lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misal kau menang, kau berhenti belajar, enggak gitu. Jangan cepat puas. Jadi menurut saya ya penting atau tidak ya sangat penting lah. Kenapa ya? Itu yang membedakan kau dengan mahasiswa yang lain. Kalau misal kau tidak berbeda dengan mahasiswa yang lain, ya apa yang mengapa orang memilih Anda gitu kan? Saya sih pegangnya sampai sekarang seperti itu, karena di luar sana, walaupun saya belum terjun ke sana secara penuh, tapi ya mindset yang terbangun seperti itu. Orang nggak bakalan choosing you atau pilih kau kalau kau tidak punya nilai jual yang lebih daripada orang lain. Mungkin itu sih. Jadi menurutnya Kak Fauzan ini dengan mengikuti lomba kita juga bakal investasi lah untuk masa depannya juga. Betul. Itu investasi yang terbaik menurut saya, karena ketika kita investasi alat, barang apa dan segala macam itu kan bisa usang. Tapi ketika kita investasi kemudian pengalaman, intelektual, kemudian pelajaran-pelajaran, karya-karya kita, ya saya rasa itu akan abadi gitu. Maksudnya karya itu selama kita yang buat, ya selama itu pula akan ada terus. Tapi kalau semisal investasi apa ya, saya rasa 5-10 tahun ke depan kan bakalan usang. Tidak hilang tapi usang gitu. Jadi ya itu investasi juga menurut saya. Ikut lomba itu investasi. Dalam satu sisi, dalam artian besar, artian luas, ya ikut lomba sama saja dengan proses belajar. Ya itu sih. Mungkin juga ini teman-teman mau tahu apa sih tips dan triknya dalam mengikuti lomba menurut Kak Fauzan?
Untuk ikut lomba sebenarnya yang pertama, jangan ikut lomba kalau kita belum cintai apa yang kita mau ikuti. Semisal teman-teman suka nulis, jangan apa ya, jangan buat dirinya teman-teman ikut dulu lomba baru cintai itu barang. Maksudnya cintai dulu itu barang baru ikut lomba, karena apa ya, kadang orang ketika ikut lomba orientasinya berbeda-beda. Jangan sampai orientasinya bisa hadiah, orientasinya piala, orientasinya eksistensi dan segala macam. Itu kan kita tidak tahu perlombaan kan, siapa tahu kita menurun, kita tidak dapat juara, ya kita selesai pelajarannya kan. Tapi kalau ketika kita memang cintai apa yang kita lakukan itu, misal kayak saya cintai fotografi sebelum ikut sebelum ikut lomba foto. Jadi ya menurut saya kalau saya kalah ya udah gitu, kalau saya dapat juara ya sudah, nggak ada masalah. Jadi yang pertama cintai dulu gitu, jangan langsung orientasinya mau ikut lomba karena mau menang, mau ikut lomba karena enak ini pernah ikut kemarin lomba menang kak, enak hadiahnya banyak gitu. Jangan, karena di satu sisi sekarang memang enak gitu, tapi ke depan kalau misal kau tidak bisa jaga kualitasmu, kau tidak menang lagi, ya berhenti mau berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi sebenarnya konsisten. Kenapa kak bilang konsisten? Mungkin dari sekian banyaknya foto yang saya kirimkan di lomba-lomba, yang muncul pamfletnya itu 1, 2, 3 dan segala macam. Padahal sebenarnya di belakang itu mungkin beratus-ratus pamflet, beratus-ratus foto yang saya kumpul. Gitu. Dan itu apa ya? Perlu konsistensi juga, perlu keteguhan untuk ngirim. Bayangkan ketika kita ikut lomba, administrasinya pun itu kadang melelahkan gitu. Ngisi surat originalitas, ngisi ini. Kalau misal berbayar lombanya, bayar ini kan ada hal yang harus dikeluarkan. Dan kalau misal kita tidak konsisten dengan itu ya sudah, tidak bakalan dapat. Jadi itu kalau saya sih itu untuk ikut lomba. Yang pertama cintai dulu, yang kedua konsisten lah. Insyaallah dia akan berkembang dan teman-teman akan berkembang lewat proses kompetisi itu. Itu sih. Ya ini insight baru ya dari Kak Fauzan untuk teman-teman, jadi jangan lupa dicatat. Iya, sorry. Sekali lagi ini pribadi ya. Ya itu yang saya rasakan saat ini. Kalau misal teman-teman punya pandangan lain ya that's you, itu Anda. Ya mungkin itu sih. Tapi jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang baru mau masuk di dunia perlombaan itu apa kira-kira yang perlu diperhatikan Pak? Pertama etika, jujur lah. Maksudnya saya bilang jujur, ya kadang orang melihat lomba itu sebagai ajang cari uang, ya. Kadang orang lihat perlombaan itu ajang cari uang, dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Gitu. Kalau saya pertama, ya etika lah, jujur lah. Misal kalau dari saya pribadi, yang ikut perlombaan ini harusnya mahasiswa saja, tidak boleh umum. Ya kalau saya pribadi ya yang umum ya usah lah, cari yang umum juga gitu ya. Karena apa? Karena itu sudah ada porsinya masing-masing. Kalau misal juga ada 2 kategori, umum sama jurnalis. Kalau saya biasanya di fotografi kan begitu, ada umum sama jurnalis foto. Jadi kalau misal mau ikut ya sesuai dengan kategorinya gitu, jangan masuk ke kategori itu. Salah satu contoh kecil etikanya ada. Yang kedua, untuk yang mau masuk pertama kali pahami, maksudnya pahami peluang, pahami apa yang menjadi substansi dalam perlombaan itu, dan pahami segala hal yang untuk segala hal terkait lomba tersebut. Karena kadang orang banyak di akhir baru nyesal, ternyata salah yang kubikin, kan itu buang-buang wasting tenaga, wasting waktu lagi ya. Jadi harus lebih memahami sesuatu. Jadi sebelum ikut lomba prepare dulu, lebih prepare. Jangan tiba masuk dibakar, besok deadline nih baru kumpul. Nah, kan itu
tidak masuk akal ya. Tapi kadang kalau begitu lebih lancar ya. Tidak, itu kan mindset kita yang bangun. Itu kan mindset. Kalau saya pribadi itu mindset yang salah karena kau tidak prepare gitu ya. Kau tidak prepare. Andai kau prepare itu barang dengan baik, bakalan bisa lebih tersistematis gitu, bahkan lebih rapi. Jangan apalagi saya ada administrasi ya. Usahakan manajemennya rapi lah. Ya, untuk teman-teman juga harus rapi. Jadi ya gitulah. Jadi kalau misalnya tiba masa tiba akal atau deadline begitu mungkin lebih lancar tapi kualitasnya dibanding orang yang lebih prepare lebih dulu itu mungkin lebih bagus yang prepare lebih Iya, pastilah, pasti karena kentara itu orang yang prepare atau tidak gitu dari karyanya tuh. Iya, karena contoh misal karya tulis tuh, misal beda itu karya tulis yang kau bikin sistem kebut semalam dengan yang kau prepare misalnya 1 minggu, 2 minggu kan beda. Kalau di fotografi juga seperti itu. Beda itu ketika baru kau pergi motret H-1 atau H- beberapa jam sama motret kau dengan lama sebenarnya baru kau kumpul. Itu beda bobotnya karena orang juri itu bisa lihat oh ini prepare kini orangnya, oh ini. Kan itu kalau misal karya tulis tuh di filenya itu bisa dilihat kapan ini dibuat. Toh di komputer toh. Begitu juga fotografi bisa dilihat oh kapan ini foto diambil gitu ya. Karya tulis juga kayak begitu. Jadi juri itu bisa nilai bilang, "Ih, apa Ji? Mau ikut beda lomba?" Baru tadi malam nabi bikin ini. Kan pasti itu jadi sebuah penilaian tersendiri toh. Keseriusan untuk ikut lomba itu juga menjadi sebuah penilaiannya juri. Mungkin itu Ji. Jadi dari banyaknya tadi penjelasannya Kak Fauzan, kira-kira benefit yang Kak Fauzan ini sudah dapatkan dari mengikuti lomba itu selain hadiahnya, apa kira-kira lagi Kak? Benefit paling utama belajar. Iya karena menurutku tidak bisa aku belajar kalau tidak ada indikator pencapaian gitu. Kayak semisal saya pertama kali ikut lomba kayak lomba foto secara nasional itu mungkin dari Unhas yang adakan gitu. Kemarin di identitas bikin dia natalis identitas keberapa kayak itu saya lupa. Ya itulah. Enggak, tahun 2020. Pokoknya tahun 2020 di natalis tuh 2020. Kemudian setelah itu karena pesertanya juga tidak terlalu banyak, jadi mungkin 8 universitas jadi, tapi satu Indonesia tuh bukan Sulawesi. Setelah itu saya bisa ukur bilang oh ternyata foto-foto saya juara 2 di situ. Jadi saya bilang masa juara 2 Kak? Harusnya bisa ke juara 1 gitu ya. Toh, jadi di situ saya belajar bilang oh bagaimana caranya ini, kenapa fotonya ini begini, kenapa fotonya ini begini. Jadi saya pelajari. Jadi makanya selama ada indikator tak dan tidak terpenuhi itu indikator, ya harus belajar. Andai pun juga tercapai gitu indikator, tak harus bikin indikator baru supaya tidak berhenti belajar. Jadi makanya saya bilang benefit yang pertama kali aku dapat ketika ikut perlombaan adalah belajar gitu. Karena semakin penasaran kita untuk coba gitu. Coba hal baru. Yang pertama, yang kedua, yang paling inti dari semuanya adalah bisa kasih bangga orang tua aku. Karena dulu saya langsung bamba kak, tuh. Jadi pada saat orang tua aku tahu bahwa alhamdulillahnya saya bisa bawa pulang piala, bawa pulang sertifikat baik skala nasional, internasional juga. Ya, saya juga ada rasa bangga juga tersendiri tuh ke orang tua aku juga kayak senang juga. Jadi ya enak Ji, karena aku bilang goalsku dalam hidup kan ya di satu sisi untuk kasih bahagia orang tua aku, dan salah satunya untuk kasih bahagia orang tua aku yang bisa aku bisai sekarang ya dengan itu. Karena suka bilang kalau ikut Kak dapat Kak juara, walaupun tidak dapat Kak juara juga selalu jaga support tuh. Jadi iya itu jadi 2. Jadi jangan terlalu pusing bagaimana caranya bahagiakan orang tuamu gitu ya. Setidaknya
Iya, biar main lato-lato orang, asalkan ya, tapi itu pandangan pribadi lah. Tapi kalau saya begitu, yang pertama belajar, yang kedua bisa kasih bagi ke orang tua aku, kasih bangun lagi. Dan ya tidak bakalan berhenti Kak sampai kok ya tidak berhenti lah gitu. Karena butuh Kak sesuatu hal yang baru dan baru lagi. Nah itu tadi benefit yang mungkin teman-teman bakal dapatkan kalau mengikuti lomba, yaitu yang pertama proses belajar, dan yang kedua kebanggaan sendiri dari orang tua untuk anaknya. Itulah tadi Humanis Podcast episode mahasiswa berkompetisi dengan narasumber Kak Andi Fauzan. Saya ucapkan terima kasih Kak Fauzan atas insight barunya untuk saya dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang menonton episode kali ini. Gongsi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Humanis Podcast selanjutnya. Dadah!